Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi online store yang bernama Delius. Aplikasi ini merupakan sistem yang berbasis web yang dibuat untuk membantu pengelola operasional toko pakaian supaya lebih rapih, terintegrasi, dan tidak lagi manual. Sekarang yang kami tampilkan ini di layar adalah tampilan aplikasi dari sisi front-end. Front-end aplikasi ini kami bangun menggunakan React.js dan untuk tampilannya kami menggunakan Tailwind CSS. Jadi desainnya lebih responsif dan lebih modern. Untuk proses yang bekerja di belakang, semuanya dihandle oleh backend menggunakan Laravel. Di sini Laravel berfungsi untuk mengatur logika bisnis, mengelola data, dan menghubungkan tampilan aplikasi dengan database. Kemudian kami juga menggunakan database-nya SQL dengan konsep basis data relasional. Jadi data seperti produk, pengguna, transaksi, dan data penjualan itu saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key supaya datanya konsisten dan tidak double. Sekarang saya akan menjelaskan alur singkatnya tentang aplikasi ini. Nah, ini. Saat pengelola menambahkan produk atau melakukan transaksi, data tersebut langsung kesimpan ke database dan stok barang akan otomatis terupdate. Untuk pengisian alamat pelanggan, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan API. Pada aplikasi ini kami menggunakan dua API yang sudah terintegrasi. Yang pertama, API MSIFA yang berisi wilayah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan. Bisa langsung dipilih tanpa input manual satu persatu. Yang kedua, kami menggunakan API.co.id yang berisi lokasi tujuan. Jadi pengguna bisa langsung tahu estimasi biaya atau ongkos kirimnya. Nah, yang terakhir kami menggunakan juga payment gateway yang bernama Mitran. Dengan Mitran, pengguna bisa langsung melakukan pembayaran secara digital lewat berbagai aplikasi. Dengan berbagai metode pembayaran dan status pembayarannya akan langsung tercatat ke dalam sistem. Semua yang kami gunakan ini adalah gratis. Jadi lewat demo ini bisa kita lihat bahwa aplikasi Delius bukan cuma sekedar alat pencatatan, tapi sudah menjadi sistem informasi yang menggabungkan front-end, back-end, database, API eksternal, dan proses CRUD beserta dashboardnya, serta laporan. Di sini kita akan masuk ke halaman admin. Nah, tapi sebelum masuk kita melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke tampilan buat admin. Nah, langsung saja kita tambahkan buat produknya. Kita langsung ke halaman produk. Nah, di sini karena saya belum menambahkan produknya, jadi di sini masih kosong. Karena itu saya akan menambahkan produknya di sini. Add new product. Nah, di sini kita bisa memasukkan tiga gambar dan satu size chart. Contohnya saya akan memasukkan kaos boxy hitam. Nah, di sini kita masukkan juga untuk size chartnya. Nah, setelah kita memasukkan gambarnya, kita mengisi produk name-nya.
jika kita tadi memasukkan kaos boxy hitam, maka kita taruh di sini untuk kaos boxy hitam. Nah, untuk kategorinya t-shirt, dan juga untuk harganya kita taruh saja 50.000. Nah, untuk weight gramnya, beratnya kita taruh 1000 gram. Nah, di sini stoknya kita taruh 10. Nah, untuk size-nya kita taruh semua saja. Di sini saya menambahkan deskripsinya juga. Langsung saja kita save produknya. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan satu produk. Nah, jika saya menambahkan 10 produk, itu artinya produknya statusnya in stock. Dan saya akan menambahkan produk lainnya lagi. Langsung saja kita masukkan gambar seperti sebelumnya. Tidak lupa juga untuk size chartnya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan produk name-nya. Kita kasih kaos boxy coklat saja. Nah, kategorinya tetap sama, t-shirt. Sama price-nya kita taruh 500.000. Untuk berat gramnya kita taruh 1000. Nah, di sini stoknya saya akan taruh 2 saja. Untuk size-nya ada S sama M. Kita kasih deskripsi juga. Langsung saja kita save lagi produknya. Nah, di sini jika saya memasukkan hanya 2 unit produknya, 2 unit stoknya, maka statusnya low stock. Nah, di sini saya akan menambahkan satu lagi produk. Langsung saja kita insert gambarnya. Kita kasih produk name-nya juga. Nah, di sini kategorinya tetap t-shirt dan harganya kita taruh saja 5 juta. Untuk gramnya kita kasih 1000 gram juga. Nah, di sini stoknya saya taruh 0 saja. Untuk size-nya kita kasih S. Tetap kasih deskripsi juga. Kita langsung saja save produk. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan 3 produk. Nah, di sini karena saya menaruh 0 units produknya, maka statusnya di sini out of stock, yang berarti sold out. Nah, kita langsung saja ke halaman. Nah, di sini kita bisa untuk mengedit produk yang sudah kita tambahkan. Misalnya saya contoh di sini.
Nih, untuk kaos boxy putih, kita edit buat stoknya. Kita taruh 5. Update stok. Nah, di sini berhasil ya. Saya sudah berhasil untuk mengedit produk tersebut. Nah, di sini saya juga bisa untuk menghapus produk yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Ini saya coba ya. Nah, untuk produk yang tadi sudah saya tambahkan, sudah berhasil saya hapus. Baik, di sini saya akan menjelaskan POV kalau ingin mengorder dari aplikasi Delius. Pertama-tama tuh kita harus register dulu. Nah, setelah registrasi sudah berhasil, kita bisa memilih produk yang ingin kita inginkan. Kita ingin mengorder kaos boxy hitam. Akan tetapi misal kita masih belum punya uang, kita masih bisa naruh barang ini di dalam keranjang. Nah, seperti ini. Dan di sini saya akan mengorder kaos boxy yang berwarna coklat. Sebelum melakukan payment, kita mengisi alamat pengirimannya terlebih dahulu. Nah, setelah ngisi alamat, kita bisa memilih metode pengirimannya mau lewat dari mana. Ini misalnya saya memilih JNE. Nah, metode pembayarannya kita memakai Mitrans menggunakan BCA Virtual Account. Dan di sini terlihat sudah berhasil ya. Di tampilan My Order sini kita bisa melihat paket kita bakal dikirim sampai mana dan sudah sampai di mana.
untuk barang yang di keranjang ada di wishlist. Nah, buat barang yang kamu suka itu bisa difavoritin. Kemudian kita juga bisa ngelihat dari harga yang paling rendah ke harga yang tertinggi dan harga tertinggi ke harga yang terendah. Nah, untuk item yang udah difavoritin bisa terlihat di wishlist. Langsung saja kita ke halaman admin lagi. Nah, di admin ini ada fitur orders. Nah, di dalam orders ini ada kolom order ID dan resi, ada kolom customer, total, status, date, dan action. Nah, dikarenakan kita tidak bisa menggunakan API tracking, maka kita manual saja untuk update trackingnya oleh admin. Langsung saja kita pencet detail. Nah, di halaman ini kita bisa mengupdate lokasi barang yang sudah dipesan oleh user tadi. Kita kasih contoh untuk ininya DC Cakung. Dan juga status note-nya kita taruh paket diserahkan ke kurir. Langsung saja kita update timeline. Nah, jika saya sudah mengupdate timelinenya, maka status untuk barangnya adalah on delivery. Nah, kita balik lagi ke halaman order tadi. Nah, di halaman order ini untuk statusnya berubah menjadi on delivery. Nah, ini kan jika paketnya sedang dikirimkan oleh kurir. Nah, jika paketnya sudah sampai ke yang bersangkutan, maka kita bisa mengubahnya di detail lagi. Nah, di sini kita kasih DC Cakung lagi. Dan juga status note-nya kita taruh paket diterima yang bersangkutan. Langsung saja kita update timelinenya. Nah, untuk statusnya di sini berubah jadi completed. Langsung saja kembali ke order. Nah, jika paketnya sudah sampai kepada pembelinya, maka statusnya berubah menjadi completed. Oke, jadi setelah tadi teman saya menjelaskan tentang cara kerja admin dan pengguna, saya akan menjelaskan juga fitur unggulan dari aplikasi ini. Yang pertama ada dua fitur ini tuh. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada report. Kita bahas dulu bagian dashboard. Ada beberapa grafik yang kami tampilkan. Yang pertama, di sebelah kiri ada grafik pendapatan bulanan. Tapi sebenarnya di sini tuh bisa difilter berdasarkan hari, bulan, tahun, atau semua. Yang kedua, ada total order yang dihasilkan pada bulan ini. Kemudian ada pertumbuhan user atau pengguna baru yang menjangkau aplikasi ini. Dan yang keempat yaitu peningkatan order dari bulan sebelumnya, yaitu 30%. Kemudian di bagian paling bawah ada tren pendapatan. Tren pendapatan ini dimulai dari 5 Februari sampai 6 Februari. Kemudian ada distribusi status yang menjelaskan bahwa ada yang bagian kuning sebagai completed dan yang hijau sebagai paid. Kemudian di bawahnya juga ada bagian transaksi yang telah
dilakukan. Di bagian pojok kanan terdiri dari produk terlaris dan kebutuhan stok yang sudah menipis. Berfungsi untuk manajer yang lagi sibuk untuk mengecek produknya. Setelah itu kita ke bagian report. Kita dapat mengakses berdasarkan daily, monthly, atau yearly. Kita bagian daily, kemudian kita memilih periodenya. Dan kita tampilkan bagian reportnya. Ini telah dihasilkan pada tanggal 5 Februari, total transaksi yaitu 1,5 juta. Nah, di bagian sales report ini kita juga ada fitur untuk mendownload hasilnya. Nah, setelah download berhasil, ini tampilan isinya. Semacam faktur nota yang didapatkan untuk bagian admin atau manajemen.